Selama hampir 1 jam, Sari tidak bisa merasakan apapun. Dalam keadaan mati suri, ia merasa seperti mengambang di luar tubuhnya. Suasana di sekitar sangat gelap dan sunyi. Ia bisa melihat tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi oleh para dokter dan perawat yang bekerja keras untuk menyelamatkannya. Namun, ia tidak bisa berbicara atau bergerak. Sari merasa dirinya terjebak, seperti berada di antara dua dunia, dunia orang hidup dan dunia kematian. Perasaan itu sangat aneh. Sari mencoba untuk memanggil namanya, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia berusaha membuka mata, tetapi semuanya tampak buram. Seiring waktu, ketakutan mulai merayapi dirinya. Di dalam kegelapan, ia mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu semakin lama semakin keras, namun tak ada sosok yang tampak di sekelilingnya. Lama-kelamaan, Sari merasa bahwa suara-suara itu bukan hanya bisikan biasa. Mereka seperti datang dari sebuah tempat yang jauh, dari sesuatu yang sangat gelap dan tak terlihat. Suara itu semakin jelas, semakin menakutkan, dan semakin dekat. Sari bisa merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, meskipun ia tidak bisa bergerak. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi dan mendekatinya, sebuah entitas yang tidak terlihat tetapi bisa merasakannya. Sari terbangun dengan kaget. Ia merasakan napasnya yang cepat dan terengah-engah. Tubuhnya basah dengan keringat dingin. Matanya terbuka perlahan dan ia melihat sekelilingnya. Ruangan rumah sakit yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa sangat lelah, seperti baru saja melalui perjalanan panjang yang tidak bisa ia ingat. Suara mesin-mesin rumah sakit terdengar biasa, namun hatinya berdebar-debar dengan rasa cemas yang mendalam. "Dokter, Sari sadar!" teriak salah satu perawat yang segera melaporkan kepada dokter utama yang merawatnya. Sari merasa bingung. Ia bisa merasakan tubuhnya terasa lemah, tetapi ada sesuatu yang tak beres. Seolah ada sebuah perasaan yang mengganggu, membuatnya merasa tidak aman. Ia merasa seperti ada yang tidak beres dengan dirinya, meskipun tubuhnya telah kembali hidup. Dokter utama datang dengan cepat, terlihat terkejut dan lega. "Sari, bagaimana kabarmu? Kamu baru saja melewati masa kritis," ujar dokter tersebut dengan nada penuh kelegaan. "Kami sudah hampir menyerah, tapi kamu bertahan." Namun Sari tidak bisa berbicara. Tubuhnya terasa sangat berat dan pikirannya terus dipenuhi dengan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengikutinya, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Setiap kali ia berusaha tidur, ia mendengar suara-suara halus di telinganya, suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Semakin lama, suara itu semakin sering terdengar, semakin nyata. Pada malam pertama setelah ia sadar, suara itu kembali lagi. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, seolah berasal dari dalam ruangan. Sari merasa ketakutan yang luar biasa. Ia berusaha menenangkan dirinya, namun suara itu tetap ada, semakin jelas. "Siapa itu?" Sari berbisik pada dirinya sendiri. Suara bisikan itu terdengar lebih dekat dan tiba-tiba bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Sosok itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bayangan hitam yang bergerak perlahan. Sari merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Ia merasa terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang lain. Keanehan semakin terasa setiap malam. Sari merasa semakin lelah dan ketakutan. Meskipun tubuhnya sudah pulih, hatinya tidak bisa tenang. Setiap kali ia coba tidur, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan itu semakin sering muncul dan suara bisikan itu semakin jelas. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang memanggilnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lihat. Suatu malam, saat Sari terbangun di tengah tidur, ia melihat sosok yang sangat menakutkan berdiri di ujung ranjangnya.
Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Ia hanya berdiri di sana, memandang Sari dengan tatapan kosong yang mengerikan. Dalam hatinya, Sari tahu bahwa sosok itu bukanlah manusia. "Siapa kamu?" Sari berbisik dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah tidak mendengar apa yang Sari katakan. Namun Sari merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang ingin mengungkapkan sesuatu yang gelap. Wanita itu perlahan maju ke depan dan Sari merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang lembut namun mengerikan, "Kau telah mengganggu ketenangan kami. Kau telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup." Sari merasa ketakutan yang luar biasa. Ia merasa seperti ada yang mengikatnya dalam kutukan yang tidak bisa ia lepaskan. Sosok itu semakin mendekat dan Sari merasa tubuhnya semakin tertekan. Suara bisikan itu semakin keras, semakin nyata. Semua yang ia rasakan, semua yang ia alami, seolah membawa dirinya ke dalam dunia yang lebih gelap. Setelah beberapa malam mengalami teror yang sama, Sari memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia menemui seorang paranormal yang terkenal di kota tersebut, berharap bisa mendapatkan jawaban. Paranormal itu memeriksanya dan mulai berbicara dengan serius. "Selama kau dalam keadaan mati suri, kau telah memasuki dunia lain, sebuah dunia yang gelap dan tak tertampah oleh manusia. Di sana, kau berinteraksi dengan makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah dunia arwah yang terperangkap." Sari merasa ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri ini?" tanyanya dengan cemas. Paranormal itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau harus mencari tahu siapa yang membawamu ke dunia itu dan mengapa. Hanya dengan mengetahui asal-muasalmu, kau bisa kembali ke dunia nyata tanpa rasa terjebak." Namun semakin Sari mencari jawaban, semakin banyak hal yang ia ungkap. Ia mengetahui bahwa kejadian itu bukanlah kebetulan. Semasa hidupnya, ia telah melakukan tindakan yang tidak ia sadari, yang membawa dirinya terhubung dengan dunia lain. Dunia yang dihuni oleh makhluk yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Sari menyadari bahwa untuk kembali ke dunia nyata, ia harus menghadapi makhluk yang telah menjeratnya dalam dunia gelap itu. Ia harus mengungkap kebenaran yang tersembunyi di dalam dirinya dan berhadapan dengan arwah yang tidak ingin ia lepaskan. Dalam perjalanan panjangnya mencari jalan keluar, Sari harus menghadapi kenyataan bahwa kadang-kadang mati suri bukan hanya tentang kembali ke dunia hidup, tetapi juga tentang menghadapi kegelapan yang telah ia panggil selama ini. Keesokan harinya, ketika Sari tidur, ia merasa bayangan itu kembali mendekatinya. Namun kali ini, ia siap. Sari memutuskan untuk tidak melarikan diri, dan dengan keberanian yang ia temukan dalam dirinya, ia menghadapi makhluk itu. Sosok wanita itu akhirnya menghilang, meninggalkan Sari dengan perasaan lega. Keberaniannya untuk menghadapi kegelapan akhirnya membebaskan dirinya dari kutukan yang telah mengikatnya. Sari kini hidup dengan damai meskipun ia tak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang ia alami selama mati suri. Ia belajar bahwa ada dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai kematian hanyalah sebuah perjalanan yang membawa kita lebih dekat pada rahasia yang lebih dalam dari alam semesta ini.